Hai anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian baik-baik saja dan tetap dalam lindungan Tuhan ya. Nah, anak-anak, pada hari ini ketemu lagi dengan Bu Siska dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan materi peran dan fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi sebelum kegiatan ini kita mulai, ada baiknya kita buka dengan doa pembuka, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, minggu lalu itu kita sudah belajar tentang hakikat bangsa dan negara. Nah, kita sudah belajar tentang pengertian negara, pengertian bangsa, unsur-unsur pembentukan bangsa dan negara, dan faktor-faktor yang mendukung dalam pembentukan suatu negara. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana peran dan fungsi Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kalian pasti sudah sering mendengar kata Pancasila. Pancasila itu adalah 5 sila ya. Pancasila 5 sila dan itu merupakan dasar ataupun fondasi dalam kehidupan berbangsa di dalam bangsa Indonesia. Nah, maka untuk itu sekarang kita akan membahas secara rinci tentang bagaimana nilai-nilai ini dapat kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah anak-anak, Pancasila mempunyai kedudukan yang bersifat tetap, tidak berubah sepanjang masa, kuat dan terlekat pada kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Apalagi Pancasila itu tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dengan jalan hukum tak dapat diubah. Jadi atas dasar itu, maka kedudukan Pancasila itu bersifat abadi bagi bangsa dan negara Indonesia. Kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan kesepakatan bangsa Indonesia. Buktinya dapat ditinjau dari yang pertama, justifikasi yuridis yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan MPR. Yang kedua, justifikasi teoritis filsafati, terletak di alinea kedua, keempat, dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Terus yang ketiga, justifikasi sosiologis historis, yaitu nilai-nilai kedaerahan. Kita akan bahas yaitu Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila itu merupakan dasar untuk mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Sifatnya tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk itu oleh MPR, DPR, hasil pemilihan umum, dan juga merupakan kaidah negara yang fundamental, yaitu bahwa hukum dasar tertulis Undang-Undang Dasar, hukum tidak tertulis konvensi, dan semua hukum atau peraturan perundang-undangan harus bersumber dari Pancasila. Nah, perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara itu dalam bentuk peraturan perundang-undangan bersifat imperatif ataupun mengikat bagi siapa? Yang pertama bagi penyelenggara negara, terus yang kedua bagi lembaga kenegaraan, yang ketiga lembaga kemasyarakatan, yang keempat warga negara Indonesia dimanapun berada dan penduduk di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, boleh dilihat di sini ada Ibu buat gambaran atau kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan MPR nomor 3 tahun 2003. Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila itu merupakan pedoman dan pegangan dalam pembangunan bangsa dan negara agar mampu berdiri kokoh, dapat mengetahui arah tujuan dalam mengenal dan memecahkan masalah, yaitu masalah-masalah ideologi, masalah politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Terus yang berikutnya tidak terombang-ambing oleh keadaan apapun, termasuk dalam era globalisasi dewasa ini. Nah, yang berikutnya, Pancasila sebagai ligatur bangsa Indonesia. Kata ligatur berasal dari bahasa Latin ligatura, yaitu berarti sesuatu yang mengikat. Profesor Dr. Roland Parknock memberi makna ligatur sebagai ikatan budaya atau cultural bond
Jadi, ligatur merupakan ikatan budaya yang berkembang secara alami dalam kehidupan masyarakat, tidak karena paksaan yang dipandang perlu dan penting untuk menjaga keutuhan dan kesatuan masyarakat. Nah, Pancasila sebagai ligatur bangsa Indonesia mampu memenuhi kriteria. Yang pertama, memiliki daya ikat bangsa yang mampu menciptakan suatu bangsa dan negara yang kokoh. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila telah dipahami dan diyakini oleh masyarakat yang selanjutnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa adanya paksaan. Terus yang berikutnya lagi, Pancasila sebagai jati diri ataupun pribadi bangsa Indonesia. Jati diri bangsa adalah pandangan hidup yang berkembang di dalam masyarakat yang menjadi kesepakatan bersama, berisi konsep, prinsip, dan nilai-nilai dasar yang diangkat menjadi dasar negara sebagai landasan statis ideologi nasional dan sebagai landasan dinamis bagi bangsa yang bersangkutan dalam menghadapi segala permasalahan menuju cita-citanya. Jati diri bangsa Indonesia bersifat khusus, otentik, dan orisinal yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Nah, pribadi, sama seperti manusia itu, kita ini kan memiliki pribadi ya. Kepribadian kita itu watak yang melekat dalam diri kita. Sama halnya dengan Pancasila. Pancasila merupakan pribadi yang melekat dalam diri warga masyarakat Indonesia. Dan itu yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Tidak ada yang memiliki kepribadian Pancasila kecuali bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bersama. Arti pandangan hidup, wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur. Nilai luhur sendiri itu artinya tolak ukur kebaikan yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mendasar dan abadi dalam hidup manusia. Fungsi pandangan hidup sebagai kerangka acuan untuk yang pertama menata kehidupan diri pribadi, yang kedua menata hubungan antar manusia dengan masyarakat, yang ketiga menata hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Pandangan hidup masyarakat berproses secara dinamis sehingga mewujudkan pandangan hidup bangsa. Nah, Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Pengertian dasar negara ini maksudnya adalah alas atau fundamen yang menjadi tumpuan dan memberikan kekuatan kepada berdirinya negara. Di atas landasan atau fundamen itulah negara didirikan, ditegakkan, dan dipertahankan. Dasar negara itu berasal dari pandangan hidup bersama yang bersangkutan. Setelah berdirinya negara, pandangan hidup bersama menjadi pandangan hidup negara. Nah, Pancasila sebagai ideologi nasional. Secara etimologis ditinjau dari arti kata, istilah ideologi itu berasal dari kata eidos, ide atau cita-cita ataupun gagasan, dan logos ilmu. Jadi ideologi dapat diartikan ilmu tentang cita-cita, gagasan, atau buah pikiran. Jadi Pancasila ini merupakan buah pikiran bangsa Indonesia yang dituangkan dalam Pancasila. Terus ini fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, merupakan sumber kaidah hukum konstitusional yang mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya. Unsurnya itu yakni rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Yang kedua, merupakan landasan penyelenggaraan negara dalam kehidupan negara Republik Indonesia. Anak-anak, kita lihat lagi di sini, unsur yang terkandung dalam ideologi itu adalah adanya suatu penafsiran atau pemahaman terhadap kenyataan. Terus, setiap ideologi memuat seperangkat nilai-nilai atau suatu preskripsi moral, ya, berkaitan dengan moral. Terus berikutnya memuat suatu orientasi pada tindakan retorika. Ideologi merupakan suatu pedoman kegiatan untuk mewujudkan nilai-nilai yang terbuat di dalamnya. Pemahaman terhadap kenyataan tidak bertujuan untuk memberi informasi dan menjelaskan, tetapi agar sesuatu dikerjakan, yaitu mentransformasi dunia. Jadi bukan hanya sekedar pengertiannya aja, tetapi pelaksanaannya. Terus fungsi dan peran Pancasila. Yang pertama itu sebagai pandangan hidup bangsa, yakni Pancasila dipakai sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Terus yang kedua, dasar filsafat negara, yakni Pancasila itu dipakai sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan negara. Terus yang ketiga, ideologi negara atau nasional, yakni Pancasila merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh negara. Yang keempat, etika politik di Indonesia. Yang kelima, etos budaya. Etos budaya ini terdiri dari sifat, nilai, dan adat istiadat khas
yang memberi watak kepada kebudayaan suatu golongan sosial di masyarakat ya. Terus yang keenam, sebagai paradigma pembangunan nasional. Baiklah anak-anak Ibu, nah di sini kita masuk ke nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, Pancasila itu namanya juga Pancasila, Panca itu artinya 5, ya. 5 yang sila itu artinya dasar, berarti 5 dasar. 5 dasar negara Republik Indonesia. Nah, kita akan masuk sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu yang pertama, percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa, serta menjalankan perintah dan menjauhi larangannya sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Yang kedua, saling menghormati pemeluk agama yang lain. Terus yang ketiga, memiliki toleransi antara umat beragama, tidak memaksakan kehendak antar umat beragama, dan yang terakhir tidak mencemooh atau mengejek kepercayaan orang lain. Nah, anak-anak kita harus tahu ya, dalam Undang-Undang Dasar telah diatur bahwasanya Indonesia itu dilarang adanya ateisme atau dilarang untuk tidak percaya kepada Tuhan. Jadi, seluruh warga masyarakat Indonesia itu diwajibkan untuk memiliki agama, menganut salah satu agama dari ke-6 agama yang dipercayai di Indonesia. 6 agama yang dipercaya di Indonesia yang diakui, yang pertama itu ada agama Islam, yang kedua Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi setiap warga negara itu bebas memilih salah satu dari agama yang sudah ditentukan ataupun sudah diakui di Indonesia. Kita masuk yang kedua, sila yang kedua ini ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yang pertama, semua rakyat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum, agama, masyarakat, dan yang lainnya. Nah, hak asasi manusia berarti hak untuk hidup, hak untuk berlindung, hak untuk mendapatkan tempat tinggal, hak untuk memberikan pendapat. Nah, jadi seluruh masyarakat Indonesia itu ya memang memiliki itu, seperti itu. Yang kedua, tidak ada perbedaan antara ras satu dengan yang lainnya antar sesama rakyat Indonesia. Terus yang ketiga, sikap tenggang rasa dan saling tolong-menolong harus diutamakan. Yang keempat, nilai kemanusiaan antar rakyat Indonesia harus dijunjung tinggi, saling menghargai pendapat masing-masing. Oke, terus kita masuk ke sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Yang pertama, menggunakan bahasa Persatuan Indonesia antar daerah. Terus yang kedua, memperjuangkan nama harum bangsa Indonesia. Yang ketiga, cinta kepada tanah air Indonesia. Yang keempat, mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi. Yang kelima, berjiwa patriotisme dimanapun berada. Nah, ini kalau kita ingat pelajaran sejarah, kita kembali lagi ke Sumpah Pemuda ya, bahwasanya berbangsa yang satu yaitu bangsa Indonesia, berbahasa yang satu yaitu bahasa Indonesia, bertanah air yang satu yaitu tanah air Indonesia. Jadi anak-anak yang terkasih, kita diajak untuk seperti nilai-nilai yang terkandung di dalam Persatuan Indonesia ini, bahwasanya kita harus bangga akan negara Indonesia. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini ada juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, pemimpin bangsa Indonesia haruslah bijaksana. Yang kedua, kekeluargaan itu harus diutamakan. Terus yang ketiga, kedaulatan bangsa ada di tangan rakyat, kebijaksanaan dalam mengambil solusi. Keputusan yang diambil haruslah berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan yang bersama. Yang terakhir, tidak memaksakan kehendak orang lain ya. Jadi kita itu dalam sila keempat ini dikatakan bahwasanya segala sesuatu yang diputuskan itu milik bersama, karena di Indonesia dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Nah, terus yang berikutnya lagi, sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalamnya, yang pertama, perilaku yang adil harus diterapkan baik di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Yang kedua, hak dan kewajiban setiap orang itu harus dihormati. Perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. Tujuan rakyat Indonesia yang adil dan makmur. Mendukung kemajuan dan pembangunan negara Indonesia.
Oke, baiklah anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian sudah mengerti tentang materi yang Ibu kasih pada hari ini. Dan untuk minggu depan kita akan kembali lagi dengan materi yang berbeda, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan negara. Jadi nanti boleh kalian buka buku kamu. Jadi untuk minggu depannya kita sudah bisa lebih ringan untuk membahasnya. Nah, untuk hari ini sebelum Ibu tutup kegiatan ini, kita satukan dulu hati kita bersatu dalam doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa